Halo, kembali lagi bersama saya Tavin. Jadi kali ini kita akan melanjutkan codingan kita yang kemarin, HTML kita, yaitu tentang list ya, gitu. Jadi kali ini kita akan melanjutkan list yang sudah kita jalankan kemarin. Itu ada ordered list yang terurut. Sorry ya, ini agak pilek, jadi maaf kalau suaranya agak jelas. Oke, lanjut. Jadi kali ini all itu kemarin itu ordered list. Jadi list yang berurutan, ada angkanya urut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, A, B, C dan seterusnya gitu ya. Itu untuk all atau ordered list. Lalu kemarin kita udah belajar tentang unordered list atau UL ya. Nah, atributnya atau tagnya itu UL. Dimana unordered list itu ya tidak ada urutannya, jadi hanya sebuah simbol dan sebuah kayak kata deskripsi yang tidak ada urutannya, bukan list yang tidak ada urutannya, yang tidak perlu diurutkan gitu ya biasanya. Itu. Kalau kita belajar type-nya juga sekaligus. Nah, sekarang kita masuk ke deskripsi list. Ini udah saya siapkan ya deskripsi list. Nah, untuk pertama kita akan belajar dari 3 ini dulu. 3 tag ini dulu ya. Ada DL, DT, DD. Apa sih ini? Kok beda? Nggak pakai li? Kok nggak pakai ul atau nggak pakai li ini ya? Kok kenapa DT dan DT gitu? Jadi di sini akan menjelaskan untuk DL terlebih dahulu itu atau disebut description list ya, DL itu singkatannya. Nah, DL ini di atas ini itu tag atau atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu kata. Jadi ini awalan ya, tag permulaan sebelum ingin mendeskripsikan suatu kata gitu. Jadi untuk membuat deskripsi list kita harus menggunakan tag DL ini. Itu. Lalu kita bisa menggunakan atau all. Nah, di DL ini bisa kita tambahkan type apa gitu. Lalu lanjut ke DT dan DD. Lah, kenapa sih kok pakai li? Kalau kita pakai list ini itu hanya berisi susunan kata-kata doang dan tidak mendeskripsikan suatu kata. Lah, sedangkan di sini kita ingin mendeskripsikan suatu list, suatu kata gitu ya. Jadi di sini ada DT, description text. Jadi description text ini berisi tentang tag yang berisi tentang kata yang ingin didefinisikan. Misalnya ini ada bola. Jadi kita ingin mendeskripsikan suatu bola, sebuah bola. Sebuah bola ini ditulis di DT. Jadi DT ini berfungsi seperti apa ya, kata, berisi kata atau sesuatu yang ingin kita deskripsikan. Nah, sedangkan DD deskripsi ya ini ya. Itu berisi tentang deskripsinya. Jadi DD ini berisikan deskripsi dari kata di DT yang kita input di DT gitu. Misalnya ini DT berisikan kata bola. Deskripsinya bola itu apa sih? Nah, kita masukkan ke DD. Bola adalah ya langsung sebuah bangun ruang 3 dimensi yang tidak memiliki sudut seperti itu. Jadi DD itu berisikan deskripsi dari sebuah kata. Sedangkan DT itu berisi kata yang ingin kita deskripsikan. Tuh. Jadi kita ingin mendeskripsikan apa? Misalnya lagi seperti matahari gitu. Matahari. Lalu di DT dideskripsikan apa itu matahari. Matahari adalah sebuah planet atau sebuah bintang besar yang menjadi pusat dari
tata surya atau pusat dari galaksi Bima Sakti gitu. Nah, untuk tampilannya di web nanti itu tulisannya akan menjorok ke dalam seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak lurus seperti list ini ya. Kalau list ini kan lurus semua, sejajar semua. Ini. Nah, sedangkan untuk kita mendeskripsikan suatu benda, suatu kata, deskripsikan suatu kata. Nah, untuk tulisan deskripsinya atau deskripsinya, penjelasannya itu akan menjorok ke dalam. Itu ya. Jadi nanti tampilan di webnya itu akan menjorok ke dalam seperti ini tanpa perlu kita susun seperti ini. Jadi ini otomatis walaupun seperti ini kita taruh seperti ini di kodenya, nanti yang muncul di web ya akan menjorok ke dalam seperti ini gitu. Jadi secara otomatis. Oke. Itu ya, deskripsi list itu mudah seperti itu. Jadi tidak perlu kita menyusun tata letak seperti menjorok ke dalam atau tidak gitu. Jadi tidak perlu itu. Lalu yang terakhir dari sesi pembuatan list kali ini yaitu belajar tentang list di dalam list gitu ya. Jadi di list di dalam list ini kita akan menggabungkan ketiga list ini dari ordered list, ordered list dan juga description list gitu ya. Jadi kita gabungkan semua. Itu disebut nested list atau list di dalam list gitu. Nah, gimana sih konsepnya list di dalam list itu? Jadi konsepnya itu seperti ini. All. Nah ini kan list pertama. Kita misalkan type Ramawi aja ya. Ada angka aja. Oke. Di situ kita masukkan listnya. Listnya itu berupa list urutannya. Urutannya apa ya, ada bangun bentuk. Bentar. Nah, olahraga misalnya. Olahraga misalnya. Di sini. Kita masukkan di sini orderednya lah seperti ini. Oh ya, kita lupa kasih type software ya. Software ya itu ya, yang kemarin itu aku lupa. Software pakai S ya. Software. Oke, seperti ini. Olahraga ada apa aja? Di sini kita tulis. Di sini ada
sepak bola. Lalu ada voli, basket aja, basket. Bola, basket, sorry. Nah, seperti ini bisa kita masukkan deskripsi listnya. DL misalnya DD langsung ya. Sebentar. Oh iya ya, gini ya. Coba langsung DD misalnya. Dan DD tadi langsung menjelaskannya. Apa ya? Badminton, kita aja ya. Tidak harus seperti ini. ADL. Lalu ini kita deskripsikan juga. Emang kurang efektif ya seperti ini. Biasanya sih kita pakai DL gitu ya, langsung jadi DD gitu, nggak perlu ini. Cuman ini biar ada simbolnya gitu ya, jadi perlu full biar kita bisa menggabungkan semua. Olahraga air misalnya seperti ini, singkat saja ya, ini permisalan aja. Dan ini juga olahraga yang menggunakan apa ya? Oke, misalnya seperti ini. Baru kita
tutup. Nah, usahakan kalau membuat fungsi yang banyak seperti ini atau isi yang banyak seperti ini, banyak tag-tagnya seperti ini yang menjorok ke sini, ya kan? Usahakan untuk setiap penutup antar ini itu sejajar ya, seperti ul ini. Kan ini isinya panjang nih. Nah, usahakan sejajar ulnya yang dibuka dengan penutup agar tidak error. Kadang itu kalau masuk ke sini atau menjorok terlalu dalam itu error, dan lebih memudahkan kita untuk membaca source code kita gitu, biar tidak berantakan. Ini berarti bukan ya, ini li biasa. Nah, ini all. Nah, seperti itu. Ini ya, jadi usahakan rapi. Ini lurus dengan ini, kalau li kan otomatis di sini. Itu ya. Oke. Jadi hasil yang diharapkan yaitu untuk olahraga itu ke sini, lalu sepak bola di dalamnya ini berisi angka ya. Lalu ini menjorok ke dalam gitu. Coba kita buat lebih panjang lagi ya, nggak olahraga aja. Ada misalnya di sini olahraga, ada bola, pelajaran olahraga yang ada sepak bola, berenang, badminton, ada matematika misalnya ini itu ya. Oke, mungkin bisa di skip ya kalau ini, karena ya saya manual pelan-pelan. Ini oh iya benar. Fungsi mungkin aljabar ya. Aljabar itu operasi perhitungan angka ya, atau apa coba definisinya aljabar itu? Sebentar, definisi aljabar yaitu tentang itu operasi perhitungan dengan menggunakan variabel dan konstanta, misalnya seperti ini. Lagi misalnya ada trigonometri, nah di sini ada operasi perhitungan sudut, operasi perhitungan besar sudut dalam bangun datar
masih besar sudut ya, operasi perhitungan besar sudut dan operasi perhitungan operasi yang menghitung nilai dari suatu sudut gitu ya. Kalian tahu ya definisinya apa? Bisa di search sendiri di Google barangkali. Lalu ada mungkin fungsi ya. Jangan. Apalagi ya selain trigonometri, bangun datar mempelajari tentang kesebangunan gitu aja ya. Kesebangunan, lalu kita masuk ke si perhitungan nilai ukuran dari suatu bangun baik 2 dimensi, baik 2D maupun 3D ya. Jadi baik bangun datar maupun bangun ruang ya. Ini singkat seperti ini. Lalu kita tutup ulnya. Oke, ini sudah. Nah, misalnya seperti ini kita save. Oke, mari kita lihat hasilnya setelah berikut ini. Baik, jadi seperti inilah hasil dari varian kita yang tadi. Untuk kita awalan dari deskripsi list ini dulu ya, yang ini ya. Nah, deskripsi list nanti jadinya seperti ini. Dari bola, kata yang ingin kita definisikan, lalu langsung lanjut ke deskripsinya. Jadi tidak perlu kita menjorok secara otomatis ya. Jadi kita tidak perlu menjorokkan secara manual gitu. Jadi susunannya seperti ini. Katanya bola. Apa kata bola itu? Deskripsinya itu ini. Sebuah bangunan dimensi tidak memiliki sudut gitu. Lalu untuk nested list, yaitu list di dalam list tadi itu ini ya. Nah seperti ini list di dalam list. Jadi bisa di dalam ini. Nanti olahraga ada apa aja, sepak bola misalnya, berenang, badminton. Nah deskripsinya apa? Ini ada olahraga yang menggunakan kaki, olahraga air, olahraga menggunakan raket gitu. Lalu matematika ada apa aja, aljabar, trigonometri, kesebangunan misalnya. Aljabar itu apa, bla bla bla. Ini deskripsinya ya, menjorok cara otomatis gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti ini ya, untuk list gabungan ini sebagai materi penutup untuk pembuatan list ya. Untuk minggu depan mungkin kita akan membuat sebuah tabel. Tuh bagaimana kita untuk membuat tabel di HTML ya. Kalau seperti ini doang terlalu panjang ya. Jadi bisa dibuat tabel itu. Jadi ini katanya apa, tabel sini, isinya penjelasannya gitu ya mungkin. Jadi tidak perlu panjang seperti itu. Baik ya, saya akhiri dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Maaf apabila ada salah kata, dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye. Dah.